Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silahkan subscribe dan dukung channel kami, sebagai salah satu channel dakwah Islam yang menceritakan kisah-kisah Rasulullah, sahabat dan kisah nabi-nabi yang lain. Kali ini akan mengisahkan kisah salah satu sahabat, yakni Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah anak dari tokoh munafik, Abdullah bin Ubay, yang memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat pilihan yang soleh. Sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah, ayahnya, Abdullah bin Ubay hampir diangkat jadi Raja Madinah, kemudian gagal karena kebanyakan penduduknya memeluk Islam dan menjadikan Rasulullah sebagai tokoh sentralnya, karena itulah ia begitu membenci Rasulullah walau pada lahirnya ia beragama Islam juga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pimpinan Banu Mustalik, Al-Harits bin Abu Dirar menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin, beliau menyusun pasukan dan segera berangkat ke tempat Banu Mustalik. Dalam pasukan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah ini, ikut juga sekelompok kaum munafik, termasuk pimpinannya, Abdullah bin Ubay. Setelah pertempuran usai dan dalam perjalanan kembali ke Madinah, Abdullah bin Ubay berkata pada kelompoknya, "Jika kita kembali ke Madinah, orang-orang yang terhormat akan mengusir orang-orang yang terhina." Ucapan "terhina" ini dimaksudkan pada Nabi Muhammad dan sahabat Muhajirin yang terusir dari Makkah. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah lewat sahabat Zaid bin Arqam, Umar bin Khattab meminta Rasulullah menyuruh Abbad bin Bishr untuk membunuh tokoh munafik tersebut. Tetapi Abdullah bin Ubay mengingkari kalau telah mengatakan itu, sehingga terjadi suasana yang tegang dan penuh prasangka, sampai akhirnya turun ayat yang membenarkan Zaid bin Arqam. Melihat perkembangan situasi tersebut, Abdullah bin Ubay mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau menginginkan ayahku dibunuh, perintahkanlah aku untuk membunuhnya. Karena kalau orang lain yang engkau perintahkan membunuh, aku khawatir aku tidak bisa bersabar untuk tidak menuntut balas atas kematiannya, yang karenanya aku akan masuk neraka." Semua orang Ansar tahu, aku adalah orang yang berbakti pada orang tuaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Baiklah, berbaktilah kepada orang tuamu, ia tidak melihat darimu kecuali kebaikan." Tahulah Abdullah bahwa Rasulullah memaafkan ayahnya. Namun demikian, sebagai wujud kecintaan yang lebih besar kepada Allah dan Rasul-Nya daripada orang tuanya, Abdullah menghadang dengan pedang terhunus, dan melarang ayahnya masuk kota Madinah, kecuali jika Nabi Rasulullah telah mengizinkannya. Ketika mencoba memaksa, Abdullah menyerangnya dengan pedangnya itu sehingga ia mundur kembali. Dengan terpaksa ia mengirim utusan untuk meminta izin Rasulullah bagi tokoh munafik tersebut memasuki kota Madinah. Bagaimanapun juga, Abdullah adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ayahnya, dan itu telah lama terbentuk sebelum Islam memasuki kota Madinah. Anak tetaplah anak, dan ketika ayahnya tersebut meninggal, kesedihan merasuki hatinya. Ia tahu bahwa orang tuanya itu mungkin hanya pantas berada di neraka, namun demikian ia ingin menunjukkan bakti terakhirnya. Ia datang kepada Rasulullah meminta baju gamis beliau untuk mengkafani jenazahnya, dan beliau mengabulkannya. Sekali lagi ia datang kepada beliau untuk menyalatkan jenazahnya, dan beliau mengabulkannya, walau Umar sempat memprotes keras. Tetapi setelah itu turun ayat 84 dari surat At-Taubah, yang melarang beliau untuk menyalati jenazah orang munafik dan berdiri di atas kuburan mereka. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا
ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون